Irjen Verdi Sambo ternyata orang kepercayaan Tito Karnavian. Sejumlah anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan kembali mendatangi rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kita sudah melakukan langkah-langkah proses pendalaman melengkapi daripada pengolahan TKP yang ada di TKP, yaitu di perumahan Dinas Polri, di tempat kediaman Bapak Kadif Propam. Kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan pendalaman lagi dan pemeriksaan oleh tim forensik kita, baik itu laboratorium forensik, kemudian juga oleh tim kedokteran forensik kita. Kemudian juga dari Barreskrim juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang memang diperlukan, yaitu saksi-saksi yang ada di TKP dan saksi-saksi lainnya. Saya kira kalau terkait dengan hal seperti itu, tentunya nanti terkait dengan kaitannya dengan kasus, tentunya tim gabungan yang akan memberikan masukan terkait dengan pengamanan terhadap rumah kita masing-masing. Tentunya kita juga sarankan bahwa memang terhadap pengamanan dilengkapi dengan CCTV itu kan menjadi bagian yang penting untuk pengamanan di kediaman kita masing-masing. Itu menjadi bagian yang mungkin bisa kita lengkapi. Tapi terkait dengan proses ini sendiri, tim tentunya akan bekerja dengan maksimal sehingga bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka dapatkan. Seperti yang Bapak Kapolri sampaikan, kita lebih menekankan kepada scientific crime investigation. Nama Irjen Verdi Sambo viral dalam sepekan terakhir. Kenapa tidak? Di rumah dinasnya di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Brigadir J pada Jumat 8 Juli lalu tewas tertembak. Sosok Verdi Sambo akhirnya menjadi perhatian banyak pihak, termasuk latar belakang keluarganya. Verdi, alumnus Akademi Kepolisian atau Akpol 1994, dan dia adalah perwira tinggi bintang 2 pertama di angkatannya. Pangkat itu diterimanya ketika menjabat Kepala Divisi Profesi dan juga Pengamanan atau Kadif Propam Polri. Sambo naik jabatan pada era Kapolri Irjen Idam Aziz. Dia menjabat Kadif Propam Polri berdasarkan surat promosi 2020 yang diteken oleh asisten SDM Kapolri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan tertanggal 16 November 2020. Padahal, Sambo baru setahun menjadi Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Polri. Ia mendapatkan bintang 1 berdasarkan surat telegram tanggal 8 November 2019 atau sepekan setelah Jenderal Idam Aziz dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Tito Karnavian yang ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri. Nama Verdi mulai terkenal di tingkat nasional ketika ikut menangani kasus racun sianida dengan tersangka Jessica Wongso pada 4 Januari 2016 dan juga bom bunuh diri di Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016. Kala itu Sambo masih menjabat Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum atau Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo pun masih AKBP. Sambo berdinas di bawah Komando Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian. Dia bersama Direskrimum Kombes Krisna Murti juga kerap mendapatkan sorotan media. Dalam perjalanannya, Sambo mampu melampaui bekas atasannya itu yang masih bintang 1 hingga saat ini. Pada pertengahan tahun 2016, Sambo pindah ke posisi dengan mendapatkan promosi pangkat Kombes di Mabes Polri. Dia menjabat sebagai Kepala Subdirektorat atau Kasubdit 4 di Tipidum Barreskrim Polri. Hanya beberapa bulan, ia dimutasi ke posisi baru menjabat Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Setelah 2 tahun, Tito menunjuk Sambo sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan atau Keorspri-Pim Polri. Sambo pun menjadi pimpinan ajudan dan juga staf yang terus mengawal pergerakan Tito selaku Kapolri. Ketika Presiden Joko Widodo memanggil Tito untuk menjadi menteri di Istana pada 21 Oktober 2019, Sambo terlihat ikut mendampingi bersama Kadif Humas Polri Irjen M. Iqbal. Sambo memang terlihat dimanapun Tito berada. Ketika akhirnya Tito masuk kabinet, kemudian keduanya berpisah, sepertinya Tito sudah menempatkan orang kepercayaannya itu untuk naik bintang. Tito juga sukses menitipkan Sambo kepada penerusnya. Alhasil, usai Tito menyerahkan jabatan Kapolri kepada Idam Aziz, dalam mutasi beberapa hari berikutnya Sambo digeser menjadi Dirtipidum Barreskrim Polri dan juga mendapatkan pangkat Brigjen. Setahun berselang, kembali mendapatkan promosi menjadi Kadif Propam Polri dengan pangkat Irjen. Sambo menjadi lulusan Akpol 94 pertama yang meraih pangkat Irjen. Dan kini, Sambo terjerat masalah terkait dengan kematian Brigadir J di rumah dinasnya. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo pun membentuk tim khusus untuk membongkar kasus itu. Seperti apa ujung dari cerita panjang kematian Brigadir J itu? Ramai warganet bela Brigadir J dan hujat istri Irjen Verdi.
Dasar nenek genit. Heboh warganet ramai-ramai bela Brigadir J bahkan tanpa menunggu fakta sebenarnya terungkap. Beberapa di antara mereka juga menghujat istri Jenderal Ferdi Sambo. Mulanya, orang tua atau ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, terus menduga-duga atas dugaan insiden berdarah baku tembak yang melibatkan istri Jenderal dan ajudan keamanan rumah dinas. Dalam keterangan resminya, Brigjen yaitu Brigadir J disebut masuk ke dalam kamar dan menodongkan pistol serta melakukan pelecehan seksual kepada istri Irjen Ferdi Sambo, Kadif Propam Mabes Polri. Namun hal itu ditampik ayah Brigadir J dengan memberikan argumen seperti ini. Terkait motif itu, Samuel Huta Barat berkeyakinan putranya tidak akan mungkin masuk ke kamar pribadi istri jenderal jika tak dipanggil pemilik kabar. Menurut Samuel, berhadapan dengan istri seorang jenderal, dia adalah hanya seorang pengawal. Kalau nggak dipanggil, ya mana mungkin dia datang ke kamar menodongkan senjata. Ya, tapi terserah. Katanya itu kronologis ya kita sah-sah saja lah nanti versi orang, kata Samuel Huta Barat. Kemudian, pendapat sang ayah dari Brigadir J itu didukung banyak warganet. Ramai warganet membela Brigadir J, bahkan beberapa dari mereka menghujat Bu Putri, istri dari Irjen Ferdi Sambo. Ya betul sekali, nggak mungkin lah bawahan masuk kalau nggak dipanggil. Saya sependapat tuh dengan orang tua almarhum. Saya rasa anak bapak ini korban perbuatan majikan yang keji. Tulis warganet dengan akun Si Botolungun. Dasar ya si nenek genit, nggak ingat umur, masih aja nyari daun muda. Demikian kata akun Babe bernama Nadia Aesyesha. Menurut Samuel, saat itu istri Irjen Sambo, Putri Chandrawati baru saja pulang dari luar kota, namun dia tidak pulang ke rumah pribadi, melainkan ke rumah dinas terlebih dahulu. Hasil olah TKP di rumah Ferdi Sambo berbeda dari keterangan Polri sebelumnya. Banyak keterangan terkait kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua di kediaman Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo yang berubah setelah tim Satgas menjalankan tugasnya. Salah satunya ada perbedaan jumlah amunisi setelah melakukan pendalaman lewat olah TKP. Dari sebelumnya 12 kali tembakan ternyata hanya ditemukan 10 proyektil. Perinciannya 6 peluru dilepaskan oleh pistol yang disebut dipegang oleh Brigadir Yosua, sementara Baradae hanya 4 tembakan. Sebelumnya disebutkan bahwa Brigadir Yosua melepaskan 7 tembakan dan Baradae 5 tembakan. Tim khusus tersebut juga menemukan campur tangan kelompok lain yang berakibat pada rusaknya sejumlah bukti, termasuk CCTV di rumah dan juga CCTV di pos keamanan perumahan. Informasi yang diterima dari Jawa Pos, olah TKP lanjutan sudah dilakukan 2 kali, yakni pada Selasa 12 Juli malam hingga Rabu 13 Juli dini hari. Keduanya dilanjutkan pada Rabu 13 Juli pagi. Dalam olah TKP lanjutan pertama, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang merupakan anggota tim gabungan bentukan Polri turut datang ke rumah singgah Irjen Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat itu, Agus ditemani Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Secara resmi, Polri belum mengungkap hasil olah TKP itu. Namun seorang perwira polisi menyebutkan temuan yang relatif baru, selain jumlah proyektil, Satgas juga menemukan perbedaan jumlah luka di tubuh Brigpol Yosua. Menurut sumber itu, ada 7 bekas luka tembakan yang masuk ke badan dan 6 luka keluaran proyektil. 1 tembakan diduga masih bersarang di tubuh brigadir asal Jambi itu. Irjen Pol Ferdi Sambo saat ini pun menjadi sorotan